Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Transmigrasi. Ketemu lagi di vlog Kurniawan Awan. Kali ini episodenya karena teman-teman banyak yang bertanya bagaimana kondisi kettle itu ya. Itu adalah, jadi buat teman-teman yang belum tahu kettle itu apa, kettle itu untuk penyuluhan nilam. Jadi di sini tuh banyak orang yang nanam nilam, serta ini kettle ini adalah bantuan dari provinsi. Ini informasi yang saya dapat ya. Ini sudah tidak berfungsi berapa tahun, saya kurang tahu ya, seperti itu. Dan buat teman-teman, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, ini alamatnya di mana? Ini adalah tepatnya di UPT Watutinau, Desa Andaluso, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konai, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, buat teman-teman jangan bertanya lagi masalah lokasi di mana ya, karena ini sudah jelas dan sering saya sebutkan di video. Dan kedepannya seperti itu. Jadi ayo, kita ke sana. Dan kebetulan lahannya berada pas di samping rumah Pak Tony ini yang saya olah ini, karena kebetulan saya ingin nanam cabai ya. Jadi saya tuh memang sudah merasakan hasil dari cabai, makanya saya ingin menanam cabai terus. Nah, saya harus pakai hoodie teman, karena panas sekali. Nah, ini pagar yang saya kerja sendiri teman, sama Bu Zulfi. Nah, ini kan pagar yang dijebol sama monkey ini, sama sapi. Jadi seperti itu teman, sudah saya perbaiki. Jadi dia selingannya gamal ya, ada kayu kerasnya, jadi selama itu masih kuat, tidak terdorong, ini aman. Jadi kita langsung. Nah, di sini teman-teman, di sini adalah kawasan lahan usaha 1 Transmigrasi 2019-2020. Kurang lebih seperti itu ya. 2021 di mana? Sini juga. 2020 aja tuh. 2019 di sini. Oh, 2020 Enggak ada tuh. Jadi seperti itu. Nah, ini kettle ternyata yang saya tahu itu adalah bantuan dari provinsi ya. Dan ini informasi yang saya dapat itu, bahwasanya kettle ini tuh katanya miring gitu ya, posisinya miring, dan itu yang membuat dia tidak bisa keluar minyaknya gitu loh. Nah, memang banyak variasi pendapat ya terkait nilam, dan saya juga cukup percaya ya. Nilam itu memang sangat istilahnya merusak tanah ya. Dia tuh kuat menyerap humus tanah. Jadi jangan heran petani nilam itu yang saya perhatikan itu dia hanya nanam 1 kali ya. Kalau 2 dan ketiga kalinya sudah tidak tumbuh. Jangankan mau tumbuh nilamnya, rumput yang tidak tumbuh. Itu yang terjadi di lahan saya waktu dulu itu kan pernah dipunya orang lokal dan ditanami, sehingga pas saya datang tuh pas tidak subur-suburnya tanah. Jadi saya menunggu setahun loh untuk bisa menanam sawit dan lain sebagainya tuh di lahan saya, termasuk cabai itu. Saya tuh agak bingung ya, awalnya ini ada tangga ke atas kok nggak ada ya, ada tangganya ke atas ya. Ini dari mana ya? Jadi kita hanya melihat-lihat yang bagian bawah aja. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah tungkunya ya, teman-teman. Oh iya, ini apanya dibilang miring itu? Jadi ini ada tungkunya teman. Ini apa ini? Oh, ini tempat anunya nih. Masukkan. Masih aroma nilam. Nah, ini dia seperti ini. Sebenarnya saya lebih tertarik itu membahas ituannya loh. Apanya itu di atasnya baknya itu. Karena ini informasi yang saya dapat ini baknya itu agak miring gitu loh ya. Bak yang ini. Bak yang ini, kalau yang satunya itu kan udah. Nah, kalau ini penampungan. Oh, dari sini keluar minyaknya ya. Seperti itu. Iya. Saya juga kurang tahu. Nah, seperti ini. Berarti banyak kodok di atas ini karena itu ada sarang-sarang kodoknya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Saya kurang tahu betul metode nilam itu bagaimana. Tetapi yang saya tahu ini adalah bantuan dari provinsi ya. Ini bantuan dari provinsi dan tidak digunakan, sehingga menurut saya ini kok bisa digunakan, ini bisa istilahnya sewa ya, bisa diberdayakan untuk masyarakat, sehingga kalau misalnya ada masyarakat di bawah yang ingin nyuling, ini disewa gitu loh. Jadi teman-teman tran itu harus tahu ilmu nyuling, harus tahu metodenya biar dia bisa kerja di sini menghasilkan, dan uang sewanya itu bisa untuk menggaji dia, sehingga nanti bisa bertukar-tukar antara masyarakat seperti itu. Jadi kemarin juga saya tanya pada Pak Dusun, para UPT, tapi belum ada tindakan, sehingga menurut saya ini dengan ada video ini semoga ada tindakan ya, karena ini mubazir sekali teman-teman. Ini menggunakan anggaran pemerintah dan pasti uang rakyat seperti itu. Dan kalau ini difungsikan lagi,
Ini yang pertama, tran itu hidup ya, karena bisa dilihat sana tuh itu kan jalan ya. Itu jalan itu terbuka yang pertama, yang dimakin dilebarkan. Terus yang kedua, ini kan ada lahan usaha satu di sini. Kebanyakan tuh lahan usaha satu. Jadi orang-orang bisa berkebun. Dan yang ketiga, itu bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat transmigrasi. Karena memang kalau penyulingan tuh berapa ya? Kalau sekali suling sewanya, ketelnya 300 berapa ya? 350 per suling ya. Itu belum ongkos kayu, misalnya kalau kayu mau dicarikan juga tuh kan dibeli gitu. Nah kalau di Kalau sekarang tuh minyak tuh hmm, yang tuh yang apa yang masak lo hmm. 1 liternya 1 kilo. Oh dihitungnya per liter per kilo ya. Kayaknya gitu. Ya itu bayangkan teman-teman. Sehingga kalau ini bisa berfungsi lagi, menurut saya bagus sekali seperti itu. Nah ini bisa lihat jalan satu semua gitu loh. Nah di sini tuh ada jalan teman-teman. Di samping ini ya, samping pagarnya Pak Tahun ini ada jalan yang kemarin saya buka ini. Nah ini sebenarnya di sana itu ini lahan satu, di sini tuh ada lorong teman. Nah ini lorong di sana itu ada TPU-nya, tempat pemakaman umumnya di atas ya, di pas di pohon beringin itu informasi saya dapat dari Pak Dusun itu, sehingga ini nanti akan rame meskipun memang kondisinya pegunungan. Nah lahan satu transmigrasi 2003 itu ada di pucuk sini seperti itu ya, di pucuk atas sana gitu loh. Sehingga ini Ketel ini memang betul-betul sangat strategis menurut saya ya, karena nanti ini akan meramaikan tran gitu loh. Nah transmigrasi akan lebih hidup lagi karena di sini ada uang, di sini ada uang untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat juga bisa setidaknya hidup selain menanam saja seperti itu. Sehingga kemarin tuh di mana tangganya ya? Ada tangga di sini, kok hilang? Di sini memang apa perawan hilang. Sehingga ya kita coba kesini teman ya, melihatnya di atas ada dulu. Oh ini bisa kelihatan ya, dari sini kelihatan ya. Kameramen bisa dari mana ya? Dari sini kayaknya. Dari sini bagusnya ini. Bagus. Nah itu kalau bisa naik itu sebenarnya bagus sekali, kita lihat di atas itu ya. Tuh. Nah bisa dilihat ya. Tuh. Nah ini ya, kalau di sana itu yang di atas itu teman-teman yang ada kayak presto itu ya. Teman-teman pasti tahu presto ya. Itu kayak presto modelnya tuh. Seperti penutupan kunci, dikunci tutupnya itu sehingga dia kedap, terus dia bisa mengeluarkan minyak. Nah minyaknya tuh lari ke sini. Sepengetahuan saya kurang paham juga tuh. Apa lari ke sini gitu loh. Tapi kok dari ditutup, anunya baknya itu udah ditutup, apakah langsung turun dari minyaknya situ saya juga kurang paham ya. Tetapi memang kalau di transmigrasi itu, khususnya di UPT sini ya, memang rata-rata itu petani nilam ya teman-teman ya. Karena kenapa? Jadi kita sambil jalan ya, sini kita sambil lihat lahan usaha satunya teman-teman juga. Jadi ini saya sudah pernah konten enggak sini? Belum kayaknya. Ini yang punya nih Mang Randy nih, lahan usaha satunya nih. Nah, di samping sana itu ada mata air ya, sana tuh. Ini lahan usaha satu teman, lahan usaha satu. Sehingga nih untuk kebutuhan air untuk nyuling itu ya memang terpenuhi ya. Karena kalau nyuling itu kan butuh air juga gitu loh. Sehingga ya saya jelaskan kenapa orang di sini tuh termasuk warga Teran itu sukanya nanam nilam ya. Karena yang pertama nilam tuh tanaman yang paling berharga itu nilam saya bilang. Nilam tuh memang sekarang ya di bawah 1 juta, kadang di atas 1 juta, bahkan 2 juta pernah di atas puncaknya itu ya. Karena tanaman lain itu tidak laku teman, kita harus mengakui gitu loh. Jadi saya menginformasikan ya memang seperti itu. Ya kalau ada yang bilang semua laku, oke, jadi kita harus berhitung. Misalnya kalau kita jual sayur-sayuran, jual kue-kuean, oke mungkin laku. Oke mungkin laku teman. Tapi untuk jangka panjang dalam arti jadi begini, sistem penjualan yang dilakukan warga Jawa itu yang banyak saya lihat, saya analisa itu kan pakai motor teman-teman. Di sini jangan disamakan medannya sama di Jawa loh. Di Jawa itu aspal dan tidak ada pendakian begitu ekstrim. Di sini itu ya kayak begini tuh, pendakiannya begini, motor begini modelnya. Nah ini ada jalan tuh yang begini-begini modelnya, naik ke atas begini, itu motor loh. Nah apakah, coba teman-teman pikir, apakah sesuai enggak hasil yang diberikan itu
Apakah hanya cukup untuk makan? Apakah cukup juga untuk perbaiki motor? Gitu loh. Jadi semua harus dihitung, teman-teman. Sehingga menurut saya edukasi ini sangat penting gitu loh. Nah, buat teman-teman pahami gitu loh, apa sih yang betul-betul laku gitu loh. Kalau saya disuruh pilih teman-teman, apakah misalnya saya nanam sayur atau nanam cabai, tanam cabai. Kenapa saya bilang? Saya hitungkan lagi. Kalau nanam cabai itu teman-teman, kita oke mungkin harganya dipermainkan. Memang kalau di transmigrasi itu 20, 30, 40 paling tinggi ya, tidak pernah mencapai 100. Tetapi kita dapatnya bersih loh. Kalau seperempat itu pernah saya panen itu 20 kilo per 2 minggu ya. Jadi 20 kilo Minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali ya. Ya, 20 kilo kali aja misalnya 20.000 atau 25.000. Itu bersih loh teman-teman. Kita nggak usah pergi menggunakan motor, nggak usah pergi habiskan bensin, habiskan oli, ngerusak motor, sehingga pendapatnya bersih. Jadi menurut saya cabai itu lebih produktif dibandingkan sayuran gitu loh. Karena orang jadi gini, di sini tuh orang Jawanya dikit yang pertama. Terus kesukaan tanaman, kesukaan makanan, kesukaan sayur-sayuran itu berbeda loh dibandingkan kita Jawa. Orang di sini juga pakai bawang loh teman-teman makannya. Dia cuma pakai apa? Garam, masako. Kalau kita kan orang Jawa harus ada garam, bawangnya, ada lengkuasnya dan lain sebagainya sehingga rasanya tuh medok. Di sini tidak beda teman-teman. Nah macam sayur-sayuran itu berbeda juga sehingga menurut saya ya meskipun ada orang nggak suka saya ngomong begini, nah memang begitu kenyataannya saya bilang gitu sehingga kita jangan membodohi yang nonton gitu loh. Karena pembodohan itu bisa berakibat suatu karma. Jadi jangan pernah teman-teman kita bohongi yang menonton gitu loh. Sehingga ya memang gitu kondisinya ya teman-teman ya. Sehingga kenapa nilam itu sangat berharga di sini, tinggi harganya karena tidak ada tanaman lain selain nilam yang paling berharga. Apakah nanti merusak tanah? Iya merusak tanah, tetapi kan orang bisa memilih kok. Saya kan bisa memilih nanamnya cabai seperti itu dibanding tanaman-tanaman lain. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kameramen sudah berapa menit nih? 12 menit. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi buat jangan dibunuh. Jadi buat teman-teman semua, semoga ini bisa menghibur teman-teman yang pertama, terus yang kedua bisa memberi masukan dan motivasi bahwa saya di transmigrasi itu begini. Bahkan buat teman-teman yang di perantauan juga itu sama saja ya perjuangannya gitu loh. Tetapi sebagai konten kreator itu harus memang menurut saya menyampaikan apa adanya gitu. Kalau bagus kita bilang bagus, kalau jelek kita bilang jelek. Kalau memang ini ada hasilnya kita bilang ada hasilnya, kalau tidak ada hasilnya kita bilang ada hasilnya. Sehingga ya saya juga tenang gitu loh, tidak membodohi teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat untuk video ini. Terus saya juga bisa bagaimana ya, bisa menginspirasi setidaknya untuk kaum muda ya. Jadi seperti itu, dan saya sebagai Kurniawan Awan mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.